Teman-teman, kita kembali lagi di channel Mbah Kendil Jopo Montro. Sebelumnya, selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang menjalankan. Semoga bisa lancar harinya, kemudian ini juga bisa mendatangkan berkah bagi kita semua. Teman-teman, pada siang hari ini kita sudah bersama-sama lagi dengan Mbah Kendil sebagai narasumber kita. Jadi nanti kita akan menguak lebih dalam lagi, yang intinya tidak melesat, tidak jauh dari yang namanya Jopo dan Montro. Assalamualaikum Mbak Kendil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi Mbak Nge. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, banyak sekali Mbak, jadi saya simpulkan. Jadi kita akan membahas 2 pertanyaan dulu pada siang hari ini. Ini berkaitan dengan pewayangan Mbak. Jadi ini berkaitan dengan pewayangan, tapi yang mau saya tanyakan ini juga tidak lepas dari yang namanya Jopo dan Montro. Jadi sesuai dengan tema channel kita. Yang pertama ini berkaitan dengan yang namanya Cupu Mane Astogino Mbak. Jadi itu kan juga merupakan Jopo atau Montro amalan Mbak. Cupu Mane Astogino itu berkaitan dengan sejarahnya Anoman. Yang mau saya tanyakan, sebenarnya Cupu Mane Astogino itu siapa yang punya dan bagaimana kaitannya dengan Anoman itu Mbak? Sugeng Rayi Ngaminangke, Om Swastiastu. Kita hari ini melaksanakan Idul Kurban, Mbak. Nggih. Semoga prosesi untuk penyembelihan kurban bisa berguna bagi rakyat atau berguna bagi umat Islam. Amin. Khususnya ya. Amin. Namanya itu kurban itu kan membagi-baginya, tidak pandang bulu itu agama, semua dikasih. Iya. Semoga hikmah-hikmah yang ada tersirat tersurat di dalam Idul Kurban memberikan makna bahwa seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah supaya untuk menyembelihkan anaknya. Itu dalam arti kan hanya mencoba ngetes kepada anaknya. Ya, kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bagaimana apabila disembelih, apakah imannya, tawakalnya, takwanya itu sudah benar-benar baik untuk yang anaknya itu. Karena setiap orang tua itu pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang terbaik. Ya, ternyata Nabi Ismail pada saat itu juga pasrah kepada orang tuanya Nabi Ibrahim. Karena pasrah itu karena dia kan percaya bahwa kebesaran Allah. Iya, Mbak. Atas perintahnya Nabi Ibrahim adalah seperti perintahnya Allah. Iya. Akhirnya digagalkan dalam penyembelihan anaknya, diganti dengan hewan, kambing atau unta atau sapi ya. Nah, itu sebagai lambang, simbol bahwa anak memang harus berbakti kepada orang tua. Sebaliknya orang tua harus mencintai kepada anaknya. Kedua pihak antara anak dan orang tua adalah merupakan simbol untuk berbakti pada Allah SWT atau berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita berketakwaan, mengatah ketakwaan kepada Allah atau umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terima kasih atas pertanyaan ini dengan yang ditanyakan adalah Cupu Mane Astogino. Cupu Mane Astogino. Nah, kita belajar mengungkap atas sejarah pewayangan barangkali nanti berguna bagi untuk kehidupan. Sebagai contoh-contoh pewayangan, contoh-contoh cerita itu bisa sebagai tuntunan atau sebagai incaran agar orang selalu berbuat baik, agar orang menjalankan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan ya. Cupu Mane Astogino. Cupu Mane Astogino, cupu itu adalah tempat.
Iya. Jadi cupu itu tempat atau ada. Yang dimaksud tempat atau ada cupu itu adalah merupakan simbol. Simbol, cupu itu simbol. Yeah. Cupu itu kalau namanya kadewatan atau namanya orang tua atau namanya keluhuran budaya itu akan mengatakan hal yang koproh itu kan saru. Yeah. Jadi digambarkan dengan lambang-lambang. Cupu itu ada simbolnya adalah kelamin wanita. Yeah. Nah, cupu manik, nah, jadi manik itu indah. Jadi cupu yang indah. Jadi keindahan daripada sosok perempuan ini adalah terletak pada alat vital. Jadi alat vital merupakan mahkota manusia, terutama perempuan. Yeah. Sehingga banyak laki-laki yang tergila-gila dengan cupu manik. Nah, itu simbol kadewatan. Cupu manik itu merupakan adalah kelamin perempuan. Yeah. Asto gino, asto seperti tangan. Jadi asto itu dilambangkan sebuah kelamin laki-laki. Gino tegese guna. Jadi dengan kelamin laki-laki maka sang perempuan sangat berguna sekali. Yeah. Karena untuk menitiskan mewariskan sebuah anak atau keturunan. Yeah. Nah, jadi itu simbol merupakan seperti itu halnya dengan tidak jauh dengan sangkan paraning dumeti sastra Jenderal Yuningrat. Jadi merupakan asal mulaning manungsa. Jadi itu penggambaran dari asal mulaning manungsa. Jadi kalau kita membicarakan cupu manik astogino, kita tidak jauh dari sangkan paraning dumeti sastra Jenderal Yuningrat, asal mulaning manungsa. Sangka sing kuwasa balik ning sungkasa. Kita kembali kepada titik permasalahan cupu manik astogino. Cupu manik aslinya ada sing indah. Kalau bahasanya sastra itu cupu manik itu jenenge guwa retna. Guwa adalah bolongan, retna yang api, itu bolongan sing api. Ya kita nggak perlu kita ya pusaka sih ya. Kita menerangkan ini terang-terangan aja karena biar yang mendengarkan itu jelas loh. Jadi jelas, kita nonton wayang bolongan cupu manik artinya nggak tahu apa cupu manik, dianggap itu pusaka bagaimana. Ya. Jadi cupu manik itu bukan pusaka, itu lambang dari cupu manik itu merupakan alat vital perempuan. Kalau sastra Jawa dinamakan guwa retna, guwa bolongan retna yang api, bolongan sing apik. Nah, terus kemudian asto itu tangan. Nah, tangan simbolnya alat vitalnya laki-laki. Yeah. Guno bisa enek gunane yang bisa untuk menurunkan pewaris, menurunkan keturunan. Yeah. Nah, cupu manik astogino itu merupakan simbol hubungan laki-laki dan perempuan yang sangat berguna. Kalau tidak berguna kita tidak bisa menurunkan keturunan. Yeah. Maka jalan guno sangat berguna bagi kehidupan dan alam antariksa ini. Jadi jagat saisi niki orang yang menungso ya sepi. Nggih. Nah, makanya itu simbol-simbol opo kewan, opo tanduran yang namanya perkawinan silang atau perkawinan antara hubungan apa itu negatif dan positif ya, dari perempuan dan laki-laki itu sangat digunakan atau dibutuhkan oleh kehidupan. Iya. Yeah. Cupu manik astogino adalah simbol daripada alat vital dan alat vital laki-laki dan perempuan. Di dalam kosa sejarahnya cupu manik astogino itu adalah merupakan rangkaian daripada kadewatan. Yeah. Artinya di dalam cupu manik astogino itu ada amalan-amalan atau mantra-mantra. Jadi digambarkan di lambangnya cupu ada, di situ ada amalan atau mantra. Ketepatan kita kontainerkan mantra siapa? Iya, siapa mantra. Nah, gendit siapa mantra. Jadi kita tidak menyimpang pemirsa. Ini walaupun kita bicara dengan pewayangan, nah, kita temanya tetap nyinggol kepada tema-tema konten kita itu. Jadi cupu manik astogino itu di dalamnya itu ada sebuah mantra. Sehingga kesimpulannya bagaimana apabila kita sarasmi, kita hubungan intim kepada suami dan istri itu harus kita berdoa. Iya. Berdoa apa? Berdoa yang baik, bukan berdoa yang buruk. Sehingga kalau nanti kita hubungan suami dan istri, kita berniat untuk menurunkan anak, kalau kita tidak berdosa, dan kalau kita tidak berdoa, nanti yang dikhawatirkan keturunan kita yang nyamar nih. Anak-anak sing nakal, anak sing murtad, anak sing misalkan tuh jadi pencuri, jadi dan sebagainya.
Sehingga kalau kita akan menjalankan hubungan intim dengan doa-doa yang berbaca nama-nama Allah, kalimat thayyibah atau membaca sholawat itu nanti insya Allah keturunan kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha gitu ya. Jadi ilmu Jawa ngarane anak sing berbakti marang wong tua, berbakti marang musa lan bangsa, berbakti marang wong tua, berbakti marang Gusti Kang Maha Kuwasa ya. Jadi kita kembali kepada Cupu Manik Astagina adalah merupakan pemberian Sang Manik Moyo. Jadi Cupu Manik itu berasal dari Sang Manik Moyo atau Sang Hyang Bathara Guru. Hadiah dari Sang Hyang Bathara Guru yang diberikan para dewa semua itu punya Cupu Manik. Semua dewa. Setiap dewa punya Cupu Manik. Ya, mohon maaf dulu Mbak Kendel, itu Cupu Manik itu berupa barang gaman atau cuma amalan gitu? Sebenarnya itu merupakan amalan tapi diwujudkan barang. Kalau kita diwujudkan amalan atau mantra nanti kan kita sulit untuk menafsir. Iya. Jadi diwujudkan barang berupa bentuk. Kan kelamin ini kan bentuk. Iya. Kelamin itu bukan gaib loh. Itu barang yang bisa dipegang dan bisa diraba. Jadi maka digambarkan cupu. Cupu ini ada. Mulanya kalau perempuan itu kan alat vitalnya ya itu kan dipasoki laki-laki, diberi air laki-laki. Dan sekarang kalau ada air tidak ada air ya Mbak. Ya kemana-mana. Makanya itu di dalam pewayangan digambarkan cupu. Jadi air spermanya laki-laki diadai cupu. Cupunya apa ya kelaminnya perempuan itu yang akan menjadi pewaris atau keturunan dengan air sperma menyinggakan sel telur nanti menjadi embrio dan menjadi bayi. Secaranya kan begitu Mbak ya, secara medisnya, secara biologisnya. Nah, kita kembali ke titik permasalahan Cupu Manik Astagina. Di dalam pekadewatan Cupu Manik itu ada sebuah mantra. Nah, dewa-dewa yang diberikan cupu itu kadang-kadang menyalahgunakan. Artinya gini, orang besar atau orang yang terkemuka itu yang paling bahaya dia tidak kuat dengan cobaannya. Semakin orang punya derajat, semakin orang menjadi kaya, semakin orang yang menjadi tenar, yang paling rentan adalah cobaan. Semakin besar Bang ya. Kalau tidak kuat cobaan maka akan hancur atau runtuh. Baik itu artis, baik itu pejabat atau kiai atau dukun. Kalau cobaannya tidak kuat, dia akan runtuh. Diruntuhkan Sang Pencipta, dihancurkan oleh Sang Pencipta. Nah, kemudian di dalam agenda Cupu Manik Astagina yang kita ceritakan adalah dalam satu keluarga, yaitu seorang resi yang mempunyai ilmu yang tinggi sekali, yang sakti sekali. Maka dia dicoba sama Tuhan atau dicoba sama dewa. Dicoba sama dewa, istrinya yang cantik itu diberi cerita yang aneh-aneh. Sehingga sabar nggak Resi Gutama? Itu namanya Resi Gutama. Mempunyai istri namanya Dewi Mindrati yang sangat cantik. Nah, karena Dewi Mindrati itu senangannya berdoa dan bertapa, maka dihadiahi dewa. Itu Dewa Bathara Darma. Nah, kemudian kelebihan daripada cupu itu ada amalannya. Amalannya, mantranya namanya Kunto Wekasing Rasa Sabda Tunggal Tanpa Lawan. Kun dadi, Kunto dadi ya. Kunto Wekasing Rasa iki panggulungan taing rasa. Dulu sudah pernah saya utarakan bahwa rasa itu ada 3. Rasa rasanya rasa, rasanya raga, rasanya rasa kang sejati, rasanya rasa manggone hilap, rasanya raga manggone awak kejulino panas, rasanya rasa kang sejati manggone ana sanubari kasuci. Kulbu mumin baitullah manggone. Ini tidak saya jabarkan, nanti kalau jabarkan sudah melenceng lagi nanti. Terlalu panjang nanti ya. Itu Kunto pun ki dadi. Jadi lek maca mantra kuwi sak ketape dadi mandi, wujud dadi kayak apa gede. Kunto, ya. Kun wujud atau dadi. Wekasing rasa olah kridaning rasa. Sabda tunggal, sabda ucapan atau permintaan atau penjaluk, ya. Penjaluk atau permintaan atau permohonan. Kunto wekasing rasa sabda ki njaluk tunggal siji. Jadi lek maca mantra Kunto wekasing rasa sabda tunggal ki lek duwe penjaluk siji.
Pokoknya enak wong donga, ya Allah saya minta kaya, ya Allah saya minta suami saya jujur, ya Allah saya minta anak soleh, ya Allah saya minta dagang saya lancar, ya Allah saya minta, ya Allah minta buahnya itu malah justru tidak dikasih. Karena terlalu banyak, wong donga pisan kok njaluk ya akeh. Wegah sing mehi. Ora lek njaluk atau lek moto hanya satu fungsi. Kunto wong sing ngrasa sabda tunggal tanpa lawan nyabdo siji wae beda keturutan. Lah bakat ya bakat lek kuwak iso malah ora kondang, ora iso apik. Bakat siji lek dalan-dalan tok, lek dukun-dukun tok, kiai-kiai tok. Lek misalkan upamane sir dagang ya dagang tok, lek sing bengkel tok, lek nukang-nukang tok. Itu pasti bisa terkenal karena nanti pikirannya hanya fokus ke satu. Lek banyak nanti undaran dorsal penggaweane semrawut. Makanya tidak bisa berhasil kalau banyak kegiatan gitu. Kunto wekas sing rasa sabda tunggal tanpa lawan, dadi lek nyabdo kanthi amalan kuwi mau, amalan sing nang jerone lempekan waja, sing jerone cupu kuwi mau, ya. Cuma tanpa lawan, manjine kliwat-kliwat. Nggih. Mantrane ning jerone kunto wekas sing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Amalan yang dipergunakan untuk memanggil dewa. Oh iya. Islame misalkan kemudian kanggo jaluk berkah Allah, cara Islami jaluk doa yang dipergunakan untuk minta kepada Allah. Gitu. Jadi amalan yang ditujukan untuk para dewa agar bisa terkabul. Nah, di dalam unen-unen itu Dewi Midrati bisa tahu karena diberi dewa Sang Hyang Bathara Darma yang memberikan amalan itu. Midrati, kowe lek toko broto kaya ngono, kowe tak hadiah, nyoh hadiahe. Kowe njaluk apa? Aku njaluk kawruh utawa mantra sing andalan ulun. Apa? Sembarang sing penting kula nyuwun amalan sing ampuh. Ya kowe tak wehi amalan sing darane kunto wekas sing rasa sabda tunggal tanpa lawan unine ngene iki. Nggih. Siji, pelenggung. Aja maca sak nggon-nggon. Luwih maca ning jedhik gak entuk. Loro maca ning turun piye gak entuk. Giling-giling Dewi Midrati, nggih, ulun wis tak dawuh. Nah, tuh. Akhirnya pada saat Dewi Midrati itu nikah dengan Resi Gutama. Nggih. Resi Gutama yang punya pengajian yang andalan, Resi Gutama sing rada tuwek oleh bojo sing perawan kaya widodari wayu. Nah, akhirnya berhubung Resi Gutama kuwi ampuh banget, maka dewa mencoba dengan kesabaran Resi Gutama. Akhirnya Midrati diberi mantra yang disebut kunto makin rasa sabda tunggal tanpa lawan. Nah, ndelalah kersane ngalah, ndelalah kersane Bathara, cara ngomongin wayang. Nah, ternyata Dewi Midrati hubungan suami istri bersama berkeluarga dengan Resi Gutama itu tidak menurunkan hasil, tidak menurunkan anak. Karena Resi Gutama itu adalah impoten. Jadi Resi Gutama itu impoten, tidak bisa melayani istrinya. Jadi ya itu jadi cara gampangane ndak semuasne bojone. Nggih. Jadi bojone iki glimpangan. Karena Resi Gutama pikirannya bukan istri, hanya wiritan dan topo poso prihatin sehingga kalau orang banyak berpuasa biasanya sahabatnya menurun. Nggih. Kalau orang biasa senang makan dan tidur, sahabatnya besar. Pemirsa ini sampai titeni iki. Wong kok mangane akeh, wong kok mangane protein gizi daging. Kuwi sahabate gede. Tapi lek wong senengane poso, wong senengane tirakat, senengane meleh, kuwi sahabate cilik. Mula Resi Gutama kuwi sahabate cilik. Jadi sahabate nglayani bojone ndak mampu, bojone nom. Terus permintaannya aneka ragam. Nah, akhirnya solah bawane Resi Gutama, biasanya solah bawane wiritan, solah bawane bojone sing maneka ragam dengan seks yang beraneh-aneh, akhirnya Resi Gutama kewalahan. Dan istrinya Dewi Midrati tidak puas dengan keberadaan Resi Gutama. Akhirnya dia gugat kepada dewa, hai dewa yang agung, kenapa saya dijodohkan seorang resi yang saya anggap mampu melayani saya, ternyata tidak bisa melayani saya. Resi Midrati teringat dengan urian mantranya tadi. Pada saat bulan Purnama Sidhi tanggal 15 dia membaca di tempat tidur. Pada saat itu Resi Gutama melakukan pertapa atau wiritan. Jadi Midrati membaca di dalam kamar karena Resi Gutama yang sering mengadakan rialat, mengadakan pertapa itu kesepian si Midrati.
karena namanya fisik. Glimpangan yang turun, bingung rasanya piye iki bojoku kok ora ngelone aku. Bingung dia itu. Karena lain, sing sitok senengane percintaan, sing sitok senengane ilmu. Jadi persepsinya lain. Yang satu senangannya adalah untuk bercinta, yang satu senangannya adalah ilmu. Lah abote abot nek dadi kiai, abote abot dadi ustaz, abote abot dadi sesepuh tapi disepuh atau dukun atau paranormal. Yang itu masalah kita melengkapi atau menyenangkan istri. Kadang-kadang kita ingin wiridan yang banyak, kita ingin bertapa, tapi di balik itu perempuan kadang-kadang tidak senang kalau suaminya sering keluar, sering bertapa, sering wiridan, sering melekan tuh. Istri rata-rata nggak suka. Sukanya istri apa? Dibelanja rutin, uangnya banyak, ditungguin bendino. Ditungguin bendino, disayangi bendino, ya, disanding bendino, itu senengan istri. Rata-rata perempuan demikian. Nah, sebagai sosok seorang penghamba Allah, penghamba Tuhan, kadang-kadang kita membagi itu susah. Tapi kita harus mampu. Kita harus mampu membagi antara kebutuhan istri dan kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mampu memeriksa pola kehidupan. Kalau kita menjadi paranormal, kita menjadi kiai, kita jadi utang, terus kita istrinya bermasalah, nanti kan memalukan. Atas jadi dukun kok bojone malah selingkuh, atas jadi kiai jadi ustaz kok bojone malah selingkuh. Itu kan malah tidak karu-karuan. Makanya untuk menjaga perselingkuhan kita harus bisa memanage, kita harus bisa mengatur antara kebutuhan biologis atau kebutuhan seks dan kebutuhan panembah gitu. Toh itu saja tidak dilarang karena Tuhan pun juga tidak melarang kita berhubungan dengan istrinya gitu. Dan ada aturan memang harus dilaksanakan untuk keturunan. Tapi ada waktunya tertentu, tidak dicampur ibadah, dicampur dengan kelunan dengan istrinya, terpisah. Senajan kita melakukan hubungan saja kita harus mandi besar gitu loh, tidak semudah terus langsung turu gitu, enggak. Kita berhubungan sama istri, kemudian mandi, biar bersih, kita kembali tidur lagi. Ini lepas dari rel ya pemirsa. Terus kemudian begini, biar kita kalau menerangkan kalau tidak jelas kita susah. Saya menerangkan walaupun nanti kasarannya bicara tentang porno, tapi nanti akhirnya kita jelas gitu loh. Memang aslinya seperti itu. Karena di dalam pewayangan Cupu Manuk Astagina itu nyon sewu jarang-jarang dibahas seperti saya loh. Di pewayangan tidak ada ya, ada Cupu Manuk Astagina sudah, tidak ada. Apa Cupu Manuk Astagina itu? Onde-onde apa gedang goreng, apa telo goreng tidak ada Orea. Makanya kita di sini walaupun kita sudah purna, kita itu dalamnya kan sudah purna. Artinya kita sudah tua, kita tidak ingin tenar, tidak. Kita hanya sebagai dalang sebagai media dakwah saja. Kita turun dalam sebagai dalam pangruwatan, sing ngomongin mantra japa, sing ngomongin doa, sing ngomongin panembah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita dipanggil juga sering bebas untuk spektakuler. Karena dulu kita memang dalam pewayangan, dalam penghibur itu dulu di tahun 1994. Tenar-tenar saya sampai 1 bulan mendapat 30 tanggapan bertahun-tahun itu. Dan kita sudah tua, kita menyondongkan nyocok nih karo umure jadi dalam pangruwatan gitu loh. Ada kaitannya dengan apa yang saya miliki bisa tertular dalam pekerjaan gitu loh. Kita kembali kepada permasalahan tentang Cupu Manuk Astagina. Nah, Cupu Manuk Astagina ada amalan-amalan tersendiri. Setiap membaca Cupu Manuk Astagina, kayangan horeg, kayangan gonjang ganjing, kayangan enek goro-goro sapa sing maca mantra iki. Akhirnya pada saat malam langit dijaga oleh Bathara Darma. Keliling di langit itu Bathara Darma, keliling menjaga langit-langit, menjaga bintang-bintang, menjaga bulan-bulan. Loh, tahu ada cahaya mantra dibaca sampai titik langsung bersinar di padepokannya, bersinar biru. Loh, lihat gini, loh, mantra saya kok dibaca, siapa yang baca itu? Oh, ternyata dibaca oleh Dewi Mindrati ini. Nah, Bathara Darma datang, datang. Hei Mindrati, apa yang kamu maksud? Kamu membaca di papan pagurikan, baca di tempat tidur, padahal itu larangannya. Maafkan saya, Pukulun, saya lupa. Dewa itu kalau turun ke bumi itu harus punya gawe, kudu duwe arti, duwe tujuan, duwe guna, kudu enek asile. Nek
dewa kok kaya ngedol ning bumi kudu nggawa hasil. B. Cepat. Jadi dewa turun ke bumi, dewa menemui umatnya, dewa menemui rakyatnya, dewa menemui kawulone, dewa menemui titai. Setiap berdoa jelas di muka bumi harus ada hasil. Kalau tidak ada hasil, dewa malah dilaknat oleh raja ning dewa. Dewa, kowe ingat ini ngerti apa tuh nyapa kowe? Tak penjara kowe. Ono ratune dewa. Mula dewa kowe hati-hati. Nggih. Medun kudu gawe. Lah lajeng terus pundi kula ngeten iki wong kula sing salah. Lek ngono ngene, lek panjen kowe maca kuwi padha nyeluk dewa, padha nimbali dewa. Seperti halnya kamu memanggil dewa itu seperti kamu itu punya kebutuhan, punya kesusahan. Apa yang kamu susahkan? Dia bilang, "Duh Dewata yang agung, saya itu berumah tangga dengan Resi Gutomo, tapi tidak bisa memuaskan saya karena dia tidak bisa melayani sebagai suami dan istri yang baik." Maksudmu, saya ingin memuaskan hati saya. Yang pertama, yang kedua, bagaimana saya berumah tangga sama Resi Gutomo itu membuahkan keturunan. Yeah. Karena saya sudah 20 tahun nikah, kok belum punya keturunan. Nah, maksud kamu, saya ingin punya keturunan. Resi Gutomo tidak bisa punya keturunan karena wadahnya, tubuhnya sejak kecil seperti itu. Yeah. Akhirnya susah. Dewi Indrati, aduh, gimana pukulun seperti ini? Apakah saya harus bercerai dengan Resi Gutomo? Kan perceraian itu kan dilaknat oleh dewa, tidak boleh. Nah ini ada jalan kalau kamu mau. Kalau kamu mau loh ini. Dan nanti saya masuk ke raganya suamimu, Resi Gutomo. Nanti baru kamu bisa puas. Saya menolong dengan Resi Gutomo. Tinggal kamu setuju apa enggak? Kalau enggak setuju enggak usah. Tapi ya itu kalau sudah jatuh ke muka bumi saya harus punya hasil. Yeah. Akhirnya dengan si dewanya juga merasa rugi kalau tidak bekerja, terus si Dewi Mindrati juga tetap tanpa bantuan dewa dia tidak punya anak. Akhirnya terjadi kesepakatan terus tanda tangan. Tanda tangan ini apa-apanya ini dinyanyi wong loro lho ya. Yeah. Oh iya. Nah, pada saat itu kan Bathara Darma juga senang pada Mindrati yang cantik. Nah, Bathara Darma itu pelang, anggun dan berwibawa Darmo. Yeah. Akhirnya masuk ke raganya Resi Gutomo Jeriat. Nah terus akhirnya lahir wajahnya Toampang, ceria, gagah, sentosa Resi Gutomo itu seperti tidak seorang resi, seorang romantika yang sangat menakjubkan, seperti laki-laki yang memang benar-benar idolanya perempuan. Akhirnya Resi Gutomo masuk ke kamarnya. Ke kamar Pagulingan, kamarnya Resi Mindrati, langsung dia duduk berduaan, saling kasih mengasihi, saling menjalankan hubungan suami dan istri nganti berkali-kali sampai Dewi Mindrati kuala gitu. Akhirnya Resi Gutomo juga puas sekali, Resi Mindrati juga puas sekali. Dan kemudian sampai heran Resi Gutomo, diajeng, kok saya bisa seperti ini ya? Biasanya saya itu satu kali saja sudah KO itu. Yeah. Kok itu sampai 19 kali ya? Masa 19 kali ya? Hitung lagi malah 20 kali tadi tidak masa. Dah yuk sampai ping 20 yuk. Wah, ini gimana yuk? Aneh saya itu. Nah, padahal di sini desa-desanya Resi Mindrati itu ada sesuatu hal tapi tidak diceritakan suaminya itu. Yeah. Terus tanya, dia curiga, apa kamu punya mantra ya? Kok saya bisa terpikat sama kamu? Kok saya sampai senang dan saya kok sampai menggauli kamu sampai berkali-kali? Tidak punya apa-apa. Ya memang masnya itu pada saat itu sehat. Kakak mas pada saat ini sehat sekali. Oh ya semoga nanti bisa menjadi keturunan Diajeng. Ya kakak mas itu. Kemudian keluar Bathara Darma oncat dari ragane Resi Gutomo. Lemas lagi Gutomo. Yeah. Loh, saya kok mana lemas? Kenapa ya? Ya nggak tahu.
mungkin capek kakak Mas, tadi kan kelebihan sampean nih. Ya mungkin begitu, ambilkan air putih saya, terus saya ini ngono. Kayaknya jamu, beres mandi lagi, mandi besar dan tidur berdua. Tapi sang Hyang Bathara Dharma oncat sama ragane Resi Gutama. Jarak 19 10 hari, 9 bulan 10 hari melahirkan anak titisan dari sang Hyang Bathara Dharma, yaitu yang dinamakan Guwarsa. Oh iya. Namanya Guwarsa, besar. Ya. Kemudian dia ketagihan lagi, Rimindrati ingin lagi seperti itu nggak bisa. Gimana tuh Kang Mas? Itu sudah sak jamoni, sama nih tak pijeti, tak dusi banyu banget. Kok bangga nggak kaya dhisik kae? Lah iya piye to diajem? Iki piye aku? Wah iki ana jale, ana gekno jamu neh, jamu sing pedes. Apa mrica karo mrica bubuk ndok madu karo jahe. Terus engko terus golekno lamtara dideplok lamtara sing ireng dijuamoni Dewi Indrati. Panasen wetenge. Jadi coba hubungan lagi, malah nggak bisa keluar karena apa? Saking panasnya. Bingung dia itu. Akhirnya, dah kamu nggak usah susah Kang Mas. Nanti saya berdoa. Semoga Dewa Tayang Agung memberikan kekuatan kita. Akhirnya Dewi Indrati masuk ke tempat pamujan. Nyuwun marang Dewa, aduh Gusti Yang Maha Agung, saya minta supaya saya bisa hubungan lagi seperti dulu dan suami saya agar perkasa. Saya hari ini mandi, setelah mandi saya tidur sama suami saya, masuklah ke raga suami saya. Mandi besar saudara rampung, wong loro turu. Nenggon papan pagulun, omah, ada lidu. Itu bukan lidu, itu doa kita terkabul Kakak Mas. Bukan sang Hyang Bathara Dharma yang datang. Akhirnya pada saat Dewi Mindrati itu berdoa di dalam kamar tadi, langit dijaga bukan Bathara Dharma lagi, yang piket sang Hyang Bathara Brahma, Dewani Api. Yeah. Keliling-liling, lihat srengenge, terus lihat lagi bintang, rembulan, lihat gunung-gunung. Dia piket pada malam hari. Kemudian horeg di kayangan itu, ada gor-gor lagi, ada cahaya biru di ngercopota atau di bumi. Loh, siapa yang macam mantra japa Kunto Wekasing Rasa Sabdo itu gak melawan siapa? Coba ya. Akhirnya turun Bathara Brahma ke bumi, seluruh melebu ning omahe Mindrati. Mindrati kok punya pusaka atau punya mantra Kunto Wekasing Rasa Sabdo itu tanpa lawan, siapa yang ngasih? Iya. Wah, dilihat Bathara Brahma lihat pegang bathuk, tak. Ternyata yang memberikan mantra ada Bathara Dharma. Wah, Bathara Dharma yang ngerasa nih iki. Oh no sih, Bathara Brahma. Akhirnya masuk ke raganya Resi Gutama. Resi Gutama langsung menjadi perkasa, menjadi tampan, bergas, sehat, dan dia mengadakan hubungan itu sangat indah sekali. Akhirnya berhasil dia membuat senang pada malam itu. Rampung itu langsung Bathara Brahma oncat sama kalau buat, oncat sama ragane Resi Gutama. Kemudian rampung mandi. Setelah jarak 19 10 hari melahirkan punang jabang bayi wujudnya laki-laki, yaitu dinamakan Guwarsi. Jadi sudah dua anaknya. Jadi itu enggak kembar Bang ya? Guwarsi dan Guwarsi itu. Nah. Dan kemudian ada percekcokan antara Mindrati dan Resi Gutama karena ada permasalahan kok setiap kamu doa saya siap, enggak berdoa kok enggak siap. Itu amalan apa? Nah, Mindrati enggak bercerita, enggak punya amalan apa-apa. Nah, itu. Nah, kemudian jarak berapa tahun ketagihan lagi si Resi Gutama. Justru ternyata yang minta akhir Resi Gutama malah orang Mindrati. Saya ingin seperti dulu diajem. Apa enggak bisa kamu berdoa? Bisa Kakak Mas. Tapi kamu jangan marah loh ya. Kan saya ini berubah seperti ini kan demi kamu, biar kamu puas. Dan saya nggak selingkuh. Oh iya, dia aja nggak apa-apa. Akhirnya itu berdoa lagi. Nah, ada lagi. Kemudian ada sosok bidadari. Nah, bidadari. Kemudian juga dia bermain-main sama temannya 7. Bidadari pilihan. Terus Dewi Suprobo, yang satunya Dewi Sri. Nah, itu 7. Bidadari pilihan kadewatan biasanya setiap hari Jumat legi namanya di Selosok Kliwon mengadakan tayuban lenggot bawa bersang. Jadi di kayangan tuh ada
kerawitan yang namanya gamelan Lokonoto yang nabuh para dewa-dewa itu. Ya sindirnya ya itu dari 7 tadi yang dipilih tadi. Itu dari yang mencari sendiri. Nah, dia berangkat menuju ke tempat kerawitan. Nah, Dewi Suprobo ini. Nah, Dewi Suprobo itu tertinggal di belakang. Nah, kemudian dia tahu ada cahaya biru. Dewi Suprobo turun di muka bumi. Ternyata loh, ini kok ada orang membaca Kunto Waisroso Sabdo Ketahuan siapa ini? Akhirnya menemui Dewi Mindrati. Kenapa kamu membaca mantra itu? Karena saya ingin melakukan hubungan intim sama suami saya tidak mampu. Saya minta bantuannya yang Dewi. Akhirnya Dewi Suprobo masuk ke raganya Dewi Mindrati. Akhirnya hubungan intim berjalan lagi. Jarak 9 bulan melahirkan anak, yaitu namanya anak perempuan, yaitu yang dinamakan Dewi Anjani. Iya. Dewi Anjani adalah titisan Dewi Suprobo. Dewi Suprobo. Pokoknya ada 2, kalau tidak Suprobo ya Dewi Wirutomo itu. Dasar itu. Jadi itu untuk keterangan Cupomane Astagina, Mbak. Nah, jadi Cupomane Astagina adalah tidak lepas jauh dari hubungan antara perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian di dalam gejolak itu, akhirnya dia menanyakan pada istrinya. Tolong saya dijawab dengan jelas. Dicolong dengan jelas bahwa kamu kok memegang cupu terus. Cupu itu berasal dari mana? Di cupu itu ada kelaminnya sendiri. Kok setiap membaca mantra dipegang-pegang kelaminnya tadi. Nah, ternyata di dalam kelaminnya ada amalan yang terselubung. Jadi setiap baca terus gaib jati masuk ke kelamin gitu. Bismillahirrahmanirrahim macam gitu aja ya, tidak saya sebutkan. Itu langsung urian zat atau listriknya itu masuk ke kelamin. Di mulut langsung masuk ke kelamin. Langsung. Jadi di kelaminnya dia itu langsung mengandung cahaya yang sangat dahsyat sekali. Nah, pada saat dia itu Resi Gotomo itu duduk termenung, terus Dewi Mindrati membaca amalan itu, ingin berbuat lagi pada suaminya. Suaminya tahu itu. Kok ada zat di dalam kelaminmu? Apa ini? Kemudian sama Resi Gotomo dipegang kelaminnya, langsung ditarik, jediak gitu. Nah, jadi dipegang bukan cupu, ini merupakan amalan untuk Kekasih Rasa Sabdo Tunggal Tanpa Lawan. Dipegang itu terasa di tangannya Resi Gotomo. Tapi kalau digambar wayang kan digambarkan cupu ada. Digambarnya ada itu bukan ada zat energi. Jadi di kelaminnya Mindrati sedang itu energinya katut yang tangan digegem. Apa ini? Apa ini? Akhirnya Dewi Mindrati nangis. Berarti kesimpulannya kamu selingkuh sama dewa ini. Saya tahu Kunto Kekasih Rasa Sabdo Tunggal Tanpa Lawan ini mantra dewa ini. Kok kamu bisa mencapai ini? Berarti kamu tidak puas dengan saya. Saya nikah dengan kamu, artinya kamu itu nggak puas dengan saya. Kok tidak dulu kamu ceraikan saya saja daripada seperti ini, daripada selingkuh? Gitu. Dan Mindrati nggak bisa bicara. Mindrati bilang, siapa yang mengasihi ini? Dia merundukkan situ. Mindrati bingung, nyawi bingung. Berarti ini Mindrati adalah sajane ini ya padha rasane penak nek bojoku ora paham karo karepku. Ngono ya lah. Sebenarnya enaknya sama-sama kita rasakan, tapi laki-laki biasa begitu. Menangi dewi laki-laki. Lek penak bareng-bareng soro nyeneni bojone kan. Itu. Akhirnya kamu diajak bicara suamimu tidak jawab. Saya itu adalah resil. Saya adalah sebagai tuntunan. Kalau kamu itu selingkuh, betapa malunya saya ini. Harga diri saya hancur lebur karena kamu. Itu. Akhirnya jawab. Dia tidak mau menjawab. Karena begitu takut, karena Resi Gotomo itu sangat mandi sabdo nih pemirsa. Jadi kalau nyatu bahaya itu. Karena ilmunya sangat dahsyat. Di sabdo jadi cacing, sabdo jadi ulo, di sabdo ciloko. Karena mandi nih Resi Gotomo, saya marahi munclak. Pomo jenengan bojone selingkuh, rasanya gitu. Gitu. Kita punya istri, istrinya selingkuh sama laki-laki 3 orang. Nah, ya 3 orang ya. Rasanya gimana itu? Nah, dalam kosakata ini itu kita gambar seperti itu. Nah, kemudian kita bertanya, loh, itu kan namanya kan perselingkuhan. Lah bagaimana itu Dewi Suprobo masuk di raganya si
Mindrati. Iya. Itu kan bukan laki-laki. Nah, tapi si jenenge Dewi Supromo kan bisa menjelmakan laki-laki lain. Laki-laki lain yang dimasukkan ke raganya apa itu Mindrati. Iya. Apa Dewa Sapa itu. Kan bisa dia narik itu. Iya. Ditarik dimasukkan laki-laki biar dia senang gitu loh. Itu. Nah, terus akhirnya Dewi Mindrati ditanya berkali-kali tidak menjawab, akhirnya disabdo atas kemarahan Si Utomo, lek kowe tak takoni ora senyauri cangkemmu besok tak takoni meneng wadakmu awakmu ora obah rapola kaya reca seperti arca kamu. Akhirnya Dewi Mindrati menjadi arca. Terus akhirnya anaknya Guarso Guarsi Anjani lari. Kenapa bapak kok marah-marah? Pak, buka pintunya Pak, buka pintunya Pak. Akhirnya nggak dibuka sama Resi Hutomo. Karena kalau dia bertengkar pasti ditutup pintunya biar anaknya nggak dengar. Karena seorang Resi tahu ini ajaran yang tidak baik gitu loh. Dobrak sama anak laki-laki, bro, Pak, gimana? Terus lihat ibunya kan jadi reco. Ini ibu jadi reco Pak. Siapa yang jadikan Pak? Saya jadikan. Karena ibunya selingkuh. Karena dengan amalan Kunto karena Roso Sabtu itu gak tanpa lawan lagi. Akhirnya terus langsung ini dibuang. Ini akan saya buang ini amalan ini. Buang sama si Utama. Harus diampo. Cemplung sendang mati ruang belang montrowi. Pak dibuang ke sendang, ke danau gitu loh. Mak belang. Suaranya ada suaranya sampai ampuir si Utama. Akhirnya arca itu juga dicanda sawah di mau nganti sampai arca itu jatuh di daerah Alangkodilojo. Itu nanti akan badal sejarah besok Ngalangkodilojo kembali menjadi widodari tapi tidak menjadi istrinya Sri Utama lagi, dia kembali ke Kayangan. Ya, itulah. Nah, terus bagaimana kisah-kisahnya? Akhirnya anak-anaknya tanya, heran, kok ampun timen cukup maneh? Saya ingin memiliki Romo. Oh, enggak usah. Saya juga ingin memiliki Kanjeng Romo. Ora iso wong wedok, aja. Guarsi, saya ingin memiliki Romo. Saya ingin sekali pusaka atau mantra itu tidak usah. Anak-anakmu jangan sampai memiliki mantra itu. Nah, kamu buang kemana Bapak? Dibuang kemana Romo? Tak buang ke sana ke Sendang Madirdo. Langsung anak tiga luar, wes pencol tenang saudara kancane. Golek cupu mau. Mencari cupu tadi. Nah, mencari cupu, terus kemudian di sana ada musuhnya Resi Pawoko. Resi Gutomo kan punya musuh. Dulunya musuh lawas namanya Resi Pawoko. Jadi Wanoro sing rambutnya geni, bulunya geni. Jadi dia kecemplung di Sendang Madirdo atau yang nyemplung nih atau yang memasukkan yang menjara di situ ada Resi Gutomo. Dikun joro ning jero segoro. Dia sumber, Resi Gutomo, aku bercencang yang segoro. Suatu zaman nanti berapa ratus tahun aku akan menagih utang kepada kamu Resi Gutomo. Itu janjinya Resi Pawoko. Nah, akhirnya tepat pada sasaran. Pada saat bertengkar Resi Gutomo sekali, nanti udah Resi Pawoko, wah udah ini Resi Gutomo itu sudah waktunya kewirangan itu. Saya balas dendam sama Resi Gutomo, anak-anaknya sama lari mencari cupu maning Astagino. Nah akhirnya Resi Pawoko kirik, redak itu bulunya goblok, rotok ke perairan danau tadi, jadi dinamakan Sendang Madirdo. Akhirnya sedang berupa cahaya pating kerdu burune Resi Pawoko. Lah, Guarso dan Guarsi nyemplung itu mak belum itu langsung yang dulunya bagus dan tampan jadi ketek. Karena ada bulunya Resi Pawoko tadi. Nah, kemudian mencari gitu ke dasar-dasar danau itu mana anjing punya bapak buang di sini kok nggak ada. Terus belajar Guarso yang mencari, Guarsi juga mencari. Nah, di geraya-geraya itu diraba-raba, apa ini? Kok besar sekali cupunya? Ternyata apa? Kepalanya kakangnya itu. Salah Bang. Salah. Loh, siapa megang aku itu? Mantep itu. Loh, kok ada monyet? Ada Wanoro.
Kamu yang menyembunyikan cukuman Estopino. Loh, berarti kamu yang mencurikan. Ini bertengkar akhirnya. Iya. Karena rupanya sudah ganti. Nggak tahu kalau saudaranya. Nggak ada saudara. Terjadi pertengkaran itu. Rame. Nah, tengkar belum selesai. Dewi Anjani datang. Iya. Juga mencari. Loh, tahu ada sosok Wanoro yang bertengkar. Dia takut itu. Dia takut. Akan lari ke Samarsi Pawoko, mentas dari danau, kakinya Anjani diseret itu. Iya. Dicelup nih, dicemplung nih, dimasukkan ke dalam cairan, ke dalam air sendang madir itu. Makanya gambaran di pewayangan kakinya Dewi Anjani kan seperti kaki kera. Iya. Keluar lagi dia, dicowok gini keluar, mencolot lagi. Akhirnya disirati sama Resi Pawoko. Biar kena tangan nih karo rai ini, makanya Dewi Anjani tangan dan wajahnya itu seperti kera. Tubuhnya manusia biasa. Yeah. Lari dia, menangis terunta-runta. Akhirnya terus dia ke kali. Kenapa kok badan saya kok gatal-gatal itu si Dewi Anjani. Terus moco di kali. Ternyata gambarnya jadi kera. Yeah. Nangis dia. Malu, dia cantik kok jadi buruk. Akhirnya itu bertukar-tukar rame si Warso-Warsi, capek-capekan, ada dewa yang datang. Yeah. Resi Narad, Dewa Narada. Kamu itu masih saudaramu. Kamu itu Warso-Warsi. Tanya kamu, bapakmu jawab. Bapakmu siapa? Ditanya. Bapak saya Arsi Gutomo. Ibumu? Dewi Mindrati. Nah ini loh, saudaramu. Ini bapakmu kan satu wadah dengan ibumu. Ibumu siapa? Mindrati. Bapakmu siapa? Dewi Resi Gutomo. Akhirnya ternyata itu saudaranya. Iya. Suruh mentas itu. Nangis kok sampai begini bagaimana? Itu kan pusaka yang tidak sembarangan. Kalau mencari cukuman Astogino dan mengamalkan ilmunya Kunto Pengkayang Roso Sabdo Tunggatan Polaman itu harus berpuasa, harus bertapa. Nah kamu tidak bertapa kok mencari, ya seperti ini mawujudamu. Bersama dengan tagihannya Resi Pawoko dasar cencang di Unjoro ning sendang kuwi tagih Resi Pawoko. Lalu bapakmu tahu nyalai aturan, dulunya masih muda. Terus bagaimana? Nanti kamu akan mendapat mendapat ganjaran dari dewa, akan diberi ampunan. Yeah. Dewa itu mempunyai permasalahan. Dewa ini mempunyai masalah besar. Suatu saat nanti kamu akan dipanggil dewa. Dewa ada sayembara. Kalau nanti kamu bisa memenangkan sayembara, kamu mendapatkan hadiah bidadari satu. Namanya Dewi Toro. Yeah. Masalah apa? Nanti aku ceritani. Saya tak lapor dulu kepada Sang Manik Moyo, Sang Batara Guru. Rodo lapor. Yang kalangan nenek bocah ampuh, bocah sekti, anaknya Resi Gutomo. Di jago nih. Wah, ini tak terus deh. Kedawan mbak ini. Ruangin itu kan terjadinya kan malah kok perangi terjadinya pertengkarannya Sugiro Subali nanti. Rebutan Dewi Toro itu nanti. Karena ada masalah Bukis Kendo, Joto Suro Lembu Suro Meso Suro ngelamar Batari Suprobo. Akhirnya yang mengalahkan kan itu Guarso. Itu Sugriwo Subali tadi gitu loh. Itu tidak saya ucapkan lah, itu nanti ke Kedawan. Sekarang langsung kita kesimak dengan sejarah Dewi Anjani. Bagaimana Anjani tadi? Anjani akhirnya dia ditemui sama dewa lagi. Ditemui ada Sang Hyang Bathara Darma. Kalau kamu ingin menebus dosamu, menebus kesalahanmu, maka kamu harus bertapa. Iya. Tapa apa? Topo nyantoko. Nyantoko topo ngodok, jadi melaku kaya kodok. Kalau belum bertemu pohon sinom, pohon asem, kamu tidak boleh berhenti. Topo ngodok melaku belakang. Iya. Itu terus bagaimana? Terus, pokoknya nggak lengan nyawang depan. Pokoknya topo dodok, itu jasi kedaduk, wit sinom, wit asem, baru kamu berhenti bertapa di situ. Iya, iya. Nah, akhirnya dilaksanakan sama Dewi Anjani biar berubah menjadi cantik lagi. Nah, akhirnya itu setelah berjalan dengan nyantuk atau melakukan dodok, kayak kodok, kedaduk wit, kemudian dengan itu tahu pohon asem. Iya. Ternyata dia menghentikan untuk bertapa, terus dia bertapa di situ. Perintahnya bertapa adalah topo sinjang, topo wudo sinjang rambut. Gimana Mbak? Topo wudo sinjang rambut, topo wudo
sing ndak duwe klambi belas, sinjang rambut didurekne nggih nutupi kelamine. Telanjang kok berarti. Telanjang. Betapa itu akan mendapat kecantikan lagi. Nah, dan di sini persepsinya adalah ada yang manik moyo berkeliling, akhirnya menggauli kepada Anjani. Itu ada yang jadi asem ya itu. Karena artinya kan daun muda namanya Sinom. Maka anak itu dinamakan Hanuman. Itu kisah India dicampur dengan kisah Indonesia, dicampur-campur biar masuk akal gitu. Kita lah kalau mendalang atau bercerita tidak masuk akal itu kan ganjel, ganjel ya. Oleh itu buntu-buntu gitu. Akhirnya lahir punang jabang bayi kok rupanya putih kok ketek, malu dia, nangis orang, bagaimana kok paling seperti ini anak kita. Nah, akhirnya ya itu minta kepada dewa, minta keadilan kepada dewa. Akhirnya Bathara Narada datang bersama Bathara Guru. Nah, menceritakan bahwa itu kesalahan kamu, bahwa kamu itu melanggar peraturan bertapa. Kamu kan disanjikan oleh Bathara Indra supaya mendekati pohon asem, tidak boleh apa-apa, tidak boleh bergerak. Hanya kamu kan menonton saja. Karena dewa itu ingin kamu cobanya kuat kondak nyawang. Jadi masane matamu loh, masane meripatmu iso poso kok gak. Lelek kowe enggak so masane meripatmu berarti kowe kena alangan. Ternyata Majaji tidak mampu melihat perempuan cantik, akhirnya malah itu digauli. Itu kan kesalahan besar dari dewa. Dan apa? Denda Nirmala nih. Akhirnya si Hanuman itu diantarkan oleh dewa, dititipkan kepada kakaknya Guarso Basi tadi. Si Hanuman nih, sing perawat bukan Anjani, dititipkan Guarso dan Guarsi. Tapi sebelumnya Hanuman dibawa ke kayangan biar besar dulu. Kalau Hanuman sudah besar, nanti dititipkan oleh pamannya Guarso dan Guarsi. Nah, bagaimana kisahnya Anjani sama suaminya? Nah, suaminya disuruh untuk bertapa di Gunung Himalaya. Nah, kisahnya kamu harus bertapa lagi di Gunung Himalaya, di dekatnya ada danau. Nah, kamu harus tapanya di danau itu, nyemplung danau. Kalau belum ada kemunculan dari anakmu nanti yang nama Hanuman, kamu tidak boleh juga dari danau itu. Nah, kemudian si Anjani juga dimana? Bagaimana dewasa itu rupa jasa seperti ini biar saya itu cantik? Kamu bisa cantik. Sekarang kamu saya rubah. Nah, akhirnya Dewi Anjani dirubah oleh Bathara Guru. Biar menjadi kembali Anjani semula yang cantik. Tapi dengan catatan kalau nanti saya rubah, kamu harus mau berbakti jadi buruwe Bathara Indra. Nah, akhirnya Bathara Indra. Iya, karena sing ngopeni widodari sak kayangan ini Bathara Indra. Jadi dikumpulin ini kono wedo-wedo. Akhirnya terus Bathari siapa itu? Anjani dibawa diserahkan kepada Bathara Indra supaya berada di sana menjadi pembantunya para widodari. Buruh, tukang ubah-ubah, tukang noto kasur sebagai pelayan. Terus dia tanya, loh kalau saya jadi pelayan Bu Mulun, terus saya nanti tidak jadi pelayan tahun berapa? Menanti kalau kamu didatangi Hanuman. Nah, akhirnya dilasi yang satunya buruh di Kadewatan di Kaindra, ikut Bathara Indra, yang satu bertapa di Senda. Akhirnya Hanuman, secara dulu saya pocok ya. Hanuman dia bukan kekayangan. Sudah dewasa, sudah tua itu Hanuman tuh, sudah sakti. Bu Ulun, saya ingin mengembalikan bapak saya lepas dari penjara, dan saya ingin mengembalikan dari ibu saya yang di penjara. Terjadi gegeran sama dia karena belum waktunya. Rame-rame terus Hanuman diberi persyaratan. Kalau kamu kuat bisa memindahkan air sini pindah ke sana, batu sini dipindah ke sini. Kalau kamu bisa menghitung lintang-lintang dan bulat, baru nanti saya persilahkan kamu bisa mengumpulkan bapak dan ibu. Akhirnya Hanuman pinter, bisa menghitung bintang tuh, dan bisa memindahkan batu, bisa memindahkan air. Akhirnya Hanuman terus dituruti permintaannya, terus suruh mapak bapaknya yang bertapa itu sama dewa, sama apa itu Bathara Guru. Nah, kamu sudah selesai bertapa kamu. Terus kemudian Hanuman bersama bapaknya ke Kaindran, ke Bathara Indra. Terus kemudian Dewi Anjani juga dilepaskan dari siksaannya dia menjadi pembantu, ditemukan oleh Majaji, terus kemudian Majaji dengan Bathara Indra akhirnya bisa bersatu atas
perjuangannya dari Anoman. Makanya di dalam Islam juga ada bahwa orang yang meninggal, orang yang dicemplungin rokok, orang yang disiksa, itu bisa ditolong anak-anaknya yang hidup, anak-anaknya yang soleh dengan membaca kalimat thayyibah atau kalimat tahlil, doa-doa yang tertera di dalam Al-Quran. Jadi seperti ini, anak yang soleh membacakan doa. Ada 3 tuh itu, ilman nafian, sudakotan jariatan, walidan salian ya'nullah, itu 3 serangkai dilaksanakan, maka siksa kubur, siksa di neraka maka akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan misalnya kan seperti itu panjang lebarnya. Jadi intinya saja yang penting gini, anak yang soleh itu juga diharap-harap atau dinanti-nanti oleh orang tuanya yang telah meninggal di alam kubur gitu ya. Itu seperti halnya kisah ini. Karena Anoman menjadi orang yang baik, Anoman menjadi orang budi luhur, Anoman yang sakti dan pintar, akhirnya bisa menolong siksaannya bapak dan ibunya gitu. Siksaannya bapak dan ibunya diangkat sehingga Anjani sama suaminya bisa bersatu. Jadi itu awalnya dari keterangan dari Cupu Manik hingga keberadaannya Anoman, Mbak. Terus ini mau saya tanyakan kronologinya Anoman. Jadi kejadiannya setelah dia menemui bapaknya, menemui ibunya, itu terus gimana Mbak kelanjutannya? Pada saat Anoman melaksanakan pengangkatan daripada orang tuanya yang disiksa oleh para dewa, dia mengangkat ibunya atau bapaknya yang mengalami penjara, berhasil dia. Itu pada saat Anoman sudah lepas dari sejarah Poncowati, sudah lepas dari sejarah Ramayana. Berarti setelah kejadian Ramayana itu. Kemudian di tengah-tengah di antara akan terjadinya atau setelah Bratayuda gitu loh. Jadi pada saat Kurawa Pandhawa terjadi Bratayuda, perang, Anoman sudah mengurusi dirinya sendiri, Anoman. Anoman harus mengurusi sejarah orang tuanya tadi. Jadi sejarahnya Ramayana minggir, Mahabharata, Bratayuda. Mas terakhir Anoman proses mengurusi wong tuane. Karena ini nanti kan ada cerita Pandhawa Swarga. Ya, Anoman juga ada Anoman Maneges, ya Anoman Swarga gitu. Jadi dia mengurusi dirinya sendiri. Nah, di situ. Jadi cerita-cerita ini penggambaran dalam pewayangan kadang-kadang ada simpang siur, ada yang yang tidak sama, tidak sinkron. Karena apa? Karena memang cerita dongeng bisa tambah, bisa kurang. Karena ini kan karangan itu ya. Yang penting kita dengan pakem tidak begitu melenceng, justru kita malah menyempurnakan yang masuk akal itu. Jadi kita nggak bisa engkel-engkel malah sejarah itu. Karena cerita India masuk di Indonesia sudah dikemas orang Indonesia. Sejarah India masuk ke Indonesia sudah dikemas, diatur. Kadang-kadang yang menerima dongeng, yang menerima cerita sudah lupa, kadang-kadang ditambahin nyelipan. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam pewayangan digambarkan bahwa sosok seperti Anoman. Anoman itu kan kera. Nah, seperti ini. Ini dalam pewayangan disimbolkan bahwa merupakan kera yang berwarna putih. Nah, kera yang berwarna putih dengan pakaian kaprajuritan. Memang Anoman adalah merupakan di samping jika dia juga dewa, kan dia sebagai abdi Wisnu yang menjadi senopati di dalam Alengkong. Alengkong Dirojo, ya, seperti ini. Ya, Anoman ya. Jadi tokohnya ini protagonis baik-baik ya. Ya, ini dengan tokoh yang berwatak baik ini. Itu. Jadi di dalam pewayangan digambarkan seperti ini pemirsa. Jadi tokoh Anoman yang saya ceritakan tadi, dia juga merupakan senopati. Pada saat dia menjadi senopati, dia kemudian ahlul menjadi resi yang andalan di pertapan Gendari Sodo dengan membabarkan ilmunya Sang Hyang Bathara Wisnu. Itu setelah kejadian Ramayana itu Mbak ya? Mahabharata. Setelah Mahabharata dia mengurusi orang tuanya karena sudah mendekati masa dia akan pergi ke ajal itu. Persesi Anoman itu 2 persesi, 2 cabang, 2 perolehan. Jadi bisa dari India, bisa dari Indonesia. Ada di pewayangan, ada yang di silsilah ketoprak atau silsilah dengan kerajaan. Jadi kita menimbulkan persepsi bahwa wayang dicampur manusia nanti janggal, maka dimungkinkan saja mungkin Mayangkara adalah orang atau resi yang mungkin wajahnya seperti kera, kemudian membantu Jayabaya untuk menyelesaikan peperangannya dan dia bisa menikahkan keturunan dari Pandhawa dan Kurawa.
Jadi kesimpulannya bahwa seperti Anoman, kalau secara Indonesia dia menikah dengan Saya Probo, itu kakaknya Dasamuka, kemudian dia mewariskan anak yang bernama Kakang Purwoganti. Kalau di pewayangan, tapi kalau di India tidak ada secara seperti itu. Makanya nang risa wayang itu gak ada gel-gelan. Jadi lek nek kanca dalang engkel perkara pakem perkara lakon kuwi salah bener, salah pol. Karena Pak Mantep sendiri sudah bilang kepada teman-teman dalang pada saat kita mengadakan serahsia di PT Gudang Garam Kediri dulu, menyatakan zaman Pak Rasul Sukoco mendatangkan Pak Mantep, menyatakan bahwa di situ untuk Rahwana bagi Pak Mantep itu dapat dikatakan salah atau murko, karena dia itu kan mengambil anaknya sendiri. Jadi tidak salah itu di dalam pakemnya Pak Mantep dulu juga demikian. Tapi karena kita pakai pakem Indonesia bahwa Rahwana memang dianggap salah karena mengurusi bojone Roko. Jadi pernah didebatkan, pernah dibicarakan di dalam Komsek Gudang Garam dulu, saya juga menghadiri. Terus kemudian tentang Pak Mantep mengatakan bahwa untuk pakem-pakem wayang tidak usah diperdebatkan karena mbok-mbone biyen iki ora padha kabeh. Jadi sekarang itu engel-engelan apa gunane wong biyen sing nyiptakne gegeran gak padha lakone, persepsine lakon dhewe-dhewe dan lakon banyak yang dikarang oleh orang Indonesia seperti Wakar Wayu dan sebagainya, Rabine Petro, Rabine Gareng, Petrus jadi ratu, Bagong jadi ratu, itu kan tidak karu-karuan. Ya kira kita sepakai pakem yang mana? Wong dalam kabeh padha ngarang lakon dhewe-dhewe, sejarah dhewe-dhewe, sehingga kita sebagai dalang Indonesia yang penting yang baku tidak kita owahi. Yang baku biar baku, adapun yang baku nanti nyimpang ya kita setidaknya kita benarkan atau kita analisa agar yang masuk akal aja. Pemirsa, dalam kisah pewayangan sangat berguna kepada kehidupan karena menitik beratkan pada kehidupan. Titik cerita wayang sebagai tuntunan kemasyarakatan, artinya ada unen-unen becik ketitik ala ketara sapa sing citra wahyune bakal sirna. Suruh Sidura Jaya ning rat lebur dening Pangastuti. Dadi sastra dewa wayang itu sangat sebagai tuntunan seperti ayat. Sehingga lek katune basane wayang tidak ada orang bertengkar loh. Tidak ada orang bertengkar, tidak ada orang bermusuhan. Karena di situ digambarkan bahwa orang yang murko akan hancur kepada tumindak yang suci. Makanya kita tidak sama murko. Karena murko kita bahaya, banyak musuhnya dan cepat hancur. Karena yang menghancurkan siapa? Ya Tuhan Yang Maha Esa itu saja. Yang menghancurkan siapa? Ya Jasin kayak kodrat. Siapa yang menghancurkan? Ya Allah SWT. Kalau di pewayangan menghancurkan ya dewa itu. Sehingga kita tidak usah berpandangan sempit tentang pakem cerita wayang. Kita memang hanya menirukan, menerima warisan. Sehingga tentang menanggapi tentang wayang, yang penting kita melestarikan seni budaya. Kemudian untuk bercerita, yang penting jangan sampai lepas dari kurungan-kurungan pakem yang telah beredar seperti Ramayana dan Mahabharata itu. Kalau nyimpang ya teman-teman. Nanti kalau nyimpang teman-teman nanti kan bubrah kabeh tatarane pakem sing asli saka India. Patokane kalau bagi saya itu dari India saja. Kalau saya dari asalnya aja gitu. Ya asalnya bagaimana? Asalnya merah ya kita jadi merah, asalnya hijau kita kembangkan hijau saja. Kalau kita berkreasi terlalu tinggi, terlalu banyak nanti malah bubrah makam tandanya. Ya, ini selipan sedikit Mbak. Jadi kan memang ada beberapa cerita itu dari asalnya yaitu India, kemudian di Indonesia ada yang diakulturasi, kemudian sedikit menyimpang gitu loh Mbak dari aslinya. Terus ini yang mau saya tanyakan, Cupu Mane Astagina itu kan sebuah amalan-amalan yang dimiliki oleh neneknya Anoman berarti nggih. Oleh neneknya Anoman itu apakah di India juga sama yang namanya Cupu Mane Astagina? Enggak ada. Di India itu tidak ada Cupu Mane Astagina. Di India itu Anoman hanya sebagai anak kecil yang sakti. Kemudian dia berteman kepada Rama. Jadi Anoman itu lahirnya bersama dengan Rama. Jadi Rama lahir ceplot, Anoman lahir ceplot. Jadi lahirnya saya tanggalnya harinya sama loh Anoman dengan Rama itu. Akhirnya Anoman masih kecil yang diasuh oleh dewa. Kemudian Anoman ke bumi, main-main ke kerajaannya Rama itu loh. Jadi si Anoman sudah berteman kepada Rama sejak kecil itu. Kalau di India itu loh. Jadi kalau di Indonesia kan nggak seperti itu. Lebih dikembangkan lagi itu loh.
Jadi lain yang di Indonesia di Pertapan Gendali Sodo, Anoman punya si Pameling, Anoman bisa badannya tinggi, kemudian dia ngener di Dorowati, kemudian dia ngabdi Pendowo, itu kan hanya sempalan-sempalan dari dalang-dalang Indonesia. Kalau di India yang namanya Adi Mundri tidak ada. Kalau di Indonesia Anoman bisa menjadi besar itu Adi Mundri. Ya. Tapi kalau di India Anoman bisa jadi besar itu tanpa mantra, tahu-tahu besar. Dan nama Indonesia dikembangkan, diberikan nama amalan atau mantra Adi Mundri yang bisa untuk membesarkan badannya. Ini sudah panjang dan lebar, kita sambung lagi. Nah, nanti kita kapan-kapan ambil tema yang lain, Mbak. Iya. Nah, jadi cukup sekian dulu teman-teman pembahasan kita pada siang hari ini. Jadi yang namanya Jopo dan Montro itu memang peninggalan leluhur juga, Mbak. Yeah. Dari awal-awal terbukti dari kisah-kisah pewayangan pun juga diselipkan yang namanya Jopo dan Montro. Kemudian cukup sekian dulu teman-teman, terus ikuti channel kami, terus ikuti Mbah Kendil Jopo Montro. Kita akan menguak lagi sejarah-sejarah terutama yang berkaitan dengan Jopo dan Montro. Cukup sekian teman-teman, tidak lupa sekali lagi selamat hari raya.